logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Jana jatuh muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatus studi ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Paham ya, terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek ana wong ngrasani iku wong maksiat yo penak, ora ana pengadilan sosial. Ora ana pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ana sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi kesusu? Lah kena kan sudah akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, pemuda itu gelar tokoh rujukan. Yo kudu ibu cangkem ape. Sing ibu tetap pikir jo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham. Enggak ya kayak bebo, napa? Bebo kayak pulau. Pokoknya sementing pokoknya kayak pulau nanti, kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid kan pantes. Lah itu sang saleh ya agar berdoa. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh mati ini mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang itu boe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Iya jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Kata kok itu termasuk kitab tak ada situ. Paling top, Gus. Biasanya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapam-sapam gono atau wong-wong petani biasa itu konsolat. Itu 5 tanam gue syarat. Sing gue bego rasul. Ya sing gue bego rasul. Ayo kitab, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Jana jatuh muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatus studi ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara mudan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini.
Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati mau digolekno whisky ya, suwe dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau dilundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ning wong. Harus jadi zaman itu ono mutin ngundang sapa. Tapi dia rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Dia galak hadis sokai gawe-gawe tahlil kok ono hadis sokai. Biasa ono ngerti lakon. Awal aku itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing aku nggih cara untuk sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh cangkem elek kowe ora ono hadisnya. Bodoh ora ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama gitu. Sama-sama ra jelas sampeyan. Rawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Tujuannya ayu bahwa wong ini mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kapan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat masih fase kelas diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni, ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Lalu sembrojor-brojor macam-macam. Nah, itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad to. Yo jam 2 jam 09.00. Mungkin ngampun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jiran teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang ngomongin maksiat jangan kok gelem kok. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal iku ngomong gremeng ngono.
Karena pikiran kita sederhana. Kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiat baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiat yang mujma' alaih, yaitu cara mati mayit, oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiat nikah ya dinikah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya mungkin yang sholah yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imam misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus pamal farku bena, apa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya Rasulullah. Nabi langsung balikkan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu sekitar 1.600.000. Itu nanti pun purun, buatan purun. Saya kira lah utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya 4 juta. Terakhir lah nanti. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, jadi 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sohibikum. Aku ra nyolatilah, tapi kue-kue itu tetap. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa, terus teko kukur-kukur, terus sholatnya rapati fase, pokoknya sementing ono sholat. Iya dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mau jodoh delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko harus diangkat no penyanyi dangdut lah karuan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah. Ini penting kolator, novel gue ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu eviah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sohibikum dari Dawi Nabi. Senajan to aku ranyolati, tapi itu kudu tetap. Ya itu berhenti secara. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit, itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk rata cocok, adat itu cocok separuh, rata cocok separuh. Gih, nah buatan amprat jalan Ibrono, gih. Yang meninggal sing ngutangi tuh. Buatan wong jelas-jelas bunga-bunga. Gih, Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Jadi tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopohi. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang di utang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang
Yahudi. Nanti kejogeman kedengung. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe diutang asli, nanti gue anjen asli permanen. Wong asli ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara sanik itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terjaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Bukan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu.